Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat utama bagi hambanya, yaitu kota Makkah dan Madinah sebagai kota suci. Menjadikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa sebagai tempat ibadah sholat paling utama. Allah menetapkan satu bulan paling mulia dibanding bulan-bulan lain, yaitu bulan Ramadan. Menjadikan waktu malam paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagai malam 1000 bulan. Allah menjadikan sepertiga malam sebagai waktu paling berkesan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Dan Allah menjadikan salah satu hari paling mulia di antara hari-hari lain menjadi Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari, yaitu hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam alaihissalam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadits riwayat Muslim. Inilah satu-satunya hari yang diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Jumu'ah, yang terdiri atas 11 ayat, 180 kata, dan 748 huruf. Pengabadian ini tentu tidaklah tanpa makna, tapi menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaannya. Lantas, bagaimana Allah memuliakan hari Jumat? Dan bagaimanakah seharusnya kita memanfaatkan momentum kemuliaan hari Jumat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Khazanah Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam. Pada hari Jumat terdapat suatu waktu jika seseorang memohon dan berdoa kepada Allah, niscaya doa dan permohonan itu akan dikabulkan. Inilah waktu paling mustajab sepanjang hari Jumat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Lalu kapan tepatnya waktu mustajab tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Di antara perbedaan itu ada dua pendapat yang paling kuat. Pertama, waktu yang mustajab itu adalah saat duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Pendapat ini dikuatkan Imam Nawawi. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan batas akhir waktu tersebut adalah hingga setelah asar. Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada hari Jumat, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita sebagaimana sabda Rasulullah. Salat 5 waktu sehari semalam dan Jumat hingga Jumat merupakan penebus-penebus dosa ketika itu selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Hadits riwayat Muslim. Orang yang hadir dan menunaikan kewajibannya untuk sholat Jumat akan mendapat pahala untuk setiap langkahnya ke masjid, setara dengan pahala ibadah 1 tahun sholat dan puasa.
Aus bin Aus berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan menempati saf depan, kemudian dia berdiam, maka setiap langkah yang dia ayunkan mendapat pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan didakwa sahih oleh Ibnu Huzaimah. Hari Jumat juga merupakan hari yang selalu dikaitkan dengan berlakunya kiamat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat juga kiamat akan berlaku. Pada hari itu tidaklah seorang yang beriman meminta sesuatu kepada Allah, melainkan akan dikabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Kelak, tatkala kita tertakdirkan oleh Allah dapat memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan, Allah akan menampakkan dirinya di hadapan kita di setiap hari Jumat. Masya Allah, inilah puncak kenikmatan di surga. Allah Ta'ala berfirman, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Al-Quran Surah Qaf ayat 35. Seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberikan penjelasan tentang makna kosakata tambahan yang termaktub dalam surat Qaf ayat 35 ini. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada penghuni surga setiap hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat bagi umat Muhammad SAW merupakan anugerah yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amat disayangkan jika anugerah ini tidak dimanfaatkan dengan baik, apalagi disia-siakan begitu saja. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita agar memanfaatkan kemuliaan hari Jumat ini dengan banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat yang mulia ini, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun bacaan salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di antaranya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah curahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, curahkanlah barakah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah curahkan barakah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita dapat membaca salawat tersebut pada saat memasuki masjid, sebagaimana hadis dari Fatimah radhiyallahu anha. Biasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, beliau bersalawat, kemudian mengucapkan, Rabbighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Kemudian membaca salawat pula pada saat kita hendak keluar dari masjid, sebagaimana kelanjutan hadis dari Fatimah radhiyallahu anha. Dan ketika beliau keluar dari masjid, beliau bersalawat lalu mengucapkan, Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
dan bukalah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Hadits riwayat Tirmizi. Membaca selawat ketika kita selesai mendengarkan kumandang azan. Selawat dapat pula dibaca dalam rangkaian zikir pagi dan sore, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa berselawat kepadaku ketika pagi dan ketika sore masing-masing 10 kali, ia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari. Kemudian disunnahkan pula untuk membaca surat Al-Kahfi di malam atau siang hari Jumat. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Hadis sahih riwayat Hakim. Bahkan kita pun dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Yang paling utama adalah kewajiban muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat ini bisa dilaksanakan di masjid-masjid atau tempat ibadah yang lain, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Mengenai kewajiban tersebut disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah ke-62 ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau kalau tidak, Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, sholat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap muslim dilaksanakan secara berjamaah, terkecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Ketika waktu sholat Jumat tiba, kita dianjurkan untuk datang ke masjid atau tempat ibadah lebih awal, karena pahala orang yang datang lebih awal lebih besar dibanding orang yang datang saat akhir. Batas akhir datang ke masjid saat sholat Jumat adalah ketika khatib sudah duduk di mimbar, karena malaikat-malaikat pencatat amal manusia yang berada di setiap pintu masjid menutup buku catatannya dan mendengarkan khutbah. Para sahabat dan tabi'in sangat memperhatikan anjuran untuk datang lebih awal ke masjid. Dahulu, semasa hidup, para sahabat dan tabi'in mempunyai tradisi setiap hari Jumat, mereka datang ke masjid setelah sholat subuh. Di hari Jumat, jalan-jalan menuju masjid ramai. Orang memadati jalan sambil membawa lampu penerangan seperti ramainya ketika akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Dalam rangkaian sholat Jumat ada khutbah yang disampaikan khatib. Para jamaah sangat dianjurkan untuk mendengarkan dan berusaha memahaminya. Berbicara saat khutbah sedang disampaikan sangat dibenci Rasulullah SAW. Beliau menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang sia-sia dan tidak selayaknya dilakukan jamaah sholat Jumat. Jamaah yang telah datang hendaknya melaksanakan sholat sunnah, diantaranya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat untuk menghormati masjid, dan sholat qabliyah Jumat 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Setelah khotib duduk di mimbar, tidak diperkenankan melakukan aktivitas kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah itu masih bisa dilakukan selama khotib menyampaikan khutbah, tetapi harus dipercepat pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah,
Hari Jumat merupakan hari yang mulia di dalam agama kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang ada. Dan tentunya karena memang hari ini merupakan hari yang mulia, alangkah baiknya kalau seandainya kita mengisi hari ini dengan ibadah kepada Allah. Ada beberapa ibadah yang dituntunkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita laksanakan untuk mengisi hari Jumat ini. Yang pertama adalah membersihkan seluruh tubuh kita dari fitrah-fitrahnya, seperti contohnya memotong kuku, memotong rambut-rambut, bulu-bulu, dan lain sebagainya. Walaupun memang kalau kita lihat lebih dalam, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, hadisnya tidak sampai pada derajat sahih. Akan tetapi, beberapa ulama mengatakan tidak mengapa kalau seandainya kita ingin memotong kuku, memotong kumis, bulu, dan lain sebagainya untuk niat ibadah di hari Jumat. Salah satu sunnah di hari Jumat adalah mandi, seperti mandi janabah. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi mereka yang sudah baligh, maka sangat dianjurkan untuk mandi di hari Jumat. Setelah itu, ketika dia selesai mandi, maka dia segera memilih pakaian dari pakaiannya yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pilih pakaian yang terbaik untuk kamu bawa ke masjid. Wabil khusus apalagi ini di hari Jumat. Setelah itu, dia bertatayun, memakai minyak wangi. Karena dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat, lalu setelah itu dia memakai minyak wangi, pergi ke masjid, beribadah di masjid, mendengarkan khatib ketika berkhutbah sampai selesai salat Jumat, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Tuhannya. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antara mandi, ketika orang itu mandi, maka antara dia sampai dengan salat Jumat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana nih? Iya nih, udah jam 12, mau Jumatan. Tumben-tumbenan jam segini nih datang ya. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah mau sholat kita? Ya, kita segera berangkat. Termasuk bahagian daripada sunnah di hari Jumat adalah menyegerakan untuk berangkat ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa beliau meminta kepada para sahabatnya untuk bersegera. Bahkan bagi yang mereka datang di waktu-waktu awal akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sunnah berikutnya, ketika kita sudah sampai di masjid, maka kita memperbanyak ibadah di masjid. Laksanakan sholat tahiyatul masjid. Ketika imam belum sampai, khatib belum naik, maka kita juga terus memperbanyak dengan sholat-sholat mutlak, membaca Al-Quran, sampai khatib berkhutbah. Kita dengarkan khutbah, setelah itu kita ikuti sholat bersama dengan imam. Maka dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Hurairah, orang yang seperti itu akan mendapatkan pengampunan dosa antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Sunnah berikutnya, ketika kita sudah memperbanyak sholat, ketika kita sampai di masjid, yang tidak kalah penting adalah membaca surah Al-Kahfi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa di hari Jumat itu membaca surat Kahfi,
adha'alahu, dia akan diterangi oleh cahaya ma baina jum'atain, di antara 2 Jumat. Subhanallah. Ini membaca surat Kahfi bisa ketika dia sampai di masjid. Lalu bagi wanita bagaimana kalau seandainya dia tidak sholat Jumat di masjid? Diperbolehkan dia membacanya di rumah. Selanjutnya juga yang penting adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktsiru alayya as-salah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perbanyak kepadaku sholawat. Kapan? Di hari Jumat. Maka ketika kita masuk di hari Jumat, silahkan perbanyak salawat. Di saat kita berangkat kerja, di saat kita kerja, di saat kita pulang kerja, apalagi di saat kita menunggu khatib naik ke mimbar, alangkah indahnya kalau seandainya kita memperbanyak salawat. Lalu juga yang perlu diperhatikan, di hari Jumat ini ada fihi sa'atun mustajabah. Di dalamnya ada waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Banyak sekali pendapat dari ulama yang berkaitan dengan waktu ini kapan. Di antaranya yang paling masyhur adalah waktu ini di saat orang sedang menanti sholat Jumat. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan di waktu asar. Karena banyak pendapat, maka alangkah baiknya kalau seandainya kita mengisi hari Jumat ini senantiasa dengan kalimat-kalimat yang baik. Selain berzikir, kita ganti dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimbar ini tentu sangat familiar bagi kita yang sering melaksanakan sholat Jumat. Ada yang perlu diketahui, kalau seandainya kita mengikuti sholat Jumat, kita dianjurkan untuk datang di awal waktu. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, bagi mereka yang datang di awal waktu, maka akan mendapatkan pahala seperti berkurban unta. Subhanallah. Berikutnya, ketika dia sudah sampai di masjid, maka hendaknya dia mengisi shaf depan. Ini kebanyakan dari kita kadang-kadang shaf di belakang sudah penuh, tapi di depannya masih beberapa yang kosong. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa khairu sufufir rijal, terbaik bagi lelaki shafnya itu adalah ketika dia bisa menempati shaf yang paling depan. Ada juga yang perlu diperhatikan. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka hendaknya dia diam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bagi mereka yang ketika khatib sudah naik mimbar lalu mengatakan sepatah kata saja, faqad laghaut, bahwa Jumatnya sudah rusak. Kemudian yang sama dengan mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak Jumatnya adalah ketika dia asik dengan alat komunikasinya, handphone, gadget, tab, ya. Ketika dia khatib sedang naik mimbar, dia asik dengan itu, maka rusak Jumat. Betapa banyak sekarang orang yang tanpa sadar rusak Jumatnya karena dia asik dengan alat-alat komunikasinya. Itu perlu diperhatikan. Mudah-mudahan sunnah-sunnah ini bisa kita amalkan, sehingga bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta kepada kita dan memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Nah pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan sholat Jumat sesuai syariat. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridha Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.